Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saudara-saudaraku semuanya. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan Alfa Tony Fishing and Hunting teman-teman. Tapi kali ini nggak mancing teman-teman. Saya pengen berbagi setelah 6 bulan ini menjadi konten kreator ya, jadi youtuber. Suka dukanya apa kan gitu. Jadi saya pengen segera memberikan informasi ini kepada teman-teman supaya yang lain itu bisa mengambil manfaat kan gitu. Jadi jadi youtuber yang baik lah gitu ya, yang bisa bertahan atau yang berhasil itu seperti apa gitu. Karena saya lihat itu di beberapa grup ya, karena biasanya seorang youtuber pemula itu kan nyari-nyari gitu, nyari-nyari informasi dalam hal ini kan. Bagaimana jadi seorang youtuber, kemudian supaya view-nya banyak, supaya subscribe-nya banyak kan seperti itu. Nah, selama kurang lebih 5 bulan ya teman-teman ya, 5 bulan saya jadi konten kreator itu menganalisa itu jadi youtuber itu ternyata ya susah-susah gampang gitu kan. Nah, yang saya pengen bagikan ini pengalaman saya saja ya. Saya tidak tahu nanti apakah nanti bisa termanfaatkan oleh teman-teman atau tidak. Yang jelas saya ingin berbagi. Kalau menurut saya ini sangat penting teman-teman ya, khususnya bagi calon youtuber ya, calon youtuber atau youtuber pemula kan gitu ya. Karena begini, untuk jadi youtuber itu yang penting mulai dulu teman-teman. Ternyata seperti itu. Saya itu sudah lama sekali ya, sudah lama sekali pengen jadi konten kreator lah ya. Ya macam-macam, ada yang saya basicnya ini kan guru teman-teman ya. Saya pengen ngasih informasi terkait masalah pembelajaran, pengajaran, kemudian bidang IT, kemudian ya pokoknya komputer macam-macam lah. Saya pokoknya cita-citanya itu banyak gitu kan. Termasuk mancing kan itu kan. Sering sekali saya pengen itu segera ngerekam atau segera buat konten, tapi nggak jadi-jadi itu. Saya ingat itu dari tahun 2017 gitu. Nah, terakhir ini 2022 baru bisa buat, itu pun kontennya mancing. Coba kan, luar biasa. Jadi kalau misalkan kalian memang sudah punya keniatan ya, keniatan pengen jadi youtuber, pengen jadi konten kreator, lakukan saja, nggak usah berpikir nanti video itu jelek atau nggak ada viewernya atau nggak ada subscribe-nya. Jangan dipikirkan dulu gitu, karena aspek yang kita tuju itu jangan itu dulu gitulah teman-teman ya. Yang jelas kemanfaatannya dulu. Jadi kemanfaatan untuk siapa, yang pasti bukan untuk orang lain dulu, untuk kita dulu gitu, menguji kalau kita ini punya kompetensi, punya kemampuan untuk itu gitu kan. Nah, mengenai proses kualitas hasil editing atau hasil konten kita itu seperti apa, video kita bagus atau tidak, itu nanti gitu kan. Yang jelas orang pasti menilai kan gitu, karena kita itu secara tidak langsung kan jadi artis gitu ya, artis YouTube. Jadi perlu memilah dan memilih gitu kan. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membuat konten itu sebetulnya kita pilah dan kita pilih sebetulnya kita itu basicnya apa gitu. Karena itu penting sekali. Kalau kita sering nontonin siapa ya, Bang Instan Tutor kalau nggak salah ya, terus kemudian di mancing itu ada Pak Gondrong Labanan, nah itu kan, itu yang konten-konten besar yang berhasil itu kan. Itu kalau lihat dari histori mereka gitu, mereka cerita itu saya cek gitu, ternyata ya nggak semulus yang kita lihat seperti sekarang gitu kan. Mereka berhasil itu kan karena ada proses. Salah satunya itu kan mereka tahu potensinya itu seperti apa gitu kan. Salah satu contoh saya kan gitu. Kenapa saya pilih konten mancing itu, sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk AdSense ya. Tadinya ya teman-teman ya, kita nggak memungkiri lah, kita pengen jadi partner YouTube yang berpenghasilan kan, kita bisa jadi salah satu sumber penghasilan kita. Tapi tadinya awalnya itu saya cuman pengen, ini lucu ini, istri saya itu nggak marah kalau saya mancing, itu saja awal-awalnya itu. Jadi kalau misalkan kita mancing kan kadang mancing lagi, nah seperti itu kan, saya sering seperti itu.
Nah biasanya tidak diperbolehkan nah gitu. Tapi kalau kita tembungnya itu, izinnya itu mau buat konten loh gitu kan, itu kan diizinin biasanya seperti itu. Itu awal mula saya, motivasi saya untuk mancing, karena hobi saya ya tinggal satu-satunya itu kan gitu. Main bola sudah nggak kuat ya teman-teman, sudah ngos-ngosan kan gitu. Nonton bola sudah jarang-jarang kan gitu. Ya kadang sih, kadang masih ya. Jadi masih ada beberapa hobi yang masih bisa dinikmati. Cuman satu ini ya, mancing ini yang menurut saya bakalan langgeng gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita rekam terus kan itu kan nggak ada salah, nggak ada ruginya kan gitu. Wong kita nggak buat konten saja ya mancing kan gitu. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui, mungkin seperti itu ya. Jadi analisanya seperti itu. Atau misal kalian, Pak saya itu pengen buat konten tapi malu gitu kan. Malu itu dalam artian nggak pede gitu, nggak pede. Jadi face-nya itu terlihat di kamera itu nggak pede. Ya kayak saya inilah ya, saya ini kan sebetulnya nggak pede, tapi lama kelamaan ya biasa saja. Ya muka ya cuman pas-pasan kayak gini, bisa dibilang saya ini jelek kan gitu kan. Jadi ya nggak menarik lah gitu. Tapi nyatanya saya mampu buat konten itu kan gitu. Berarti salah satu pembuktiannya itu kita itu harus berani dulu, berani buat dulu gitu kan. Nah, terus kemudian tadi itu ya mengenai keterusan gitu. Seandainya kalian itu malu di depan kamera, ya buat konten yang tidak terlihat wajahmu di kamera gitu. Contohnya misalkan apa ya, highlight sepak bola itu kan ya, highlight sepak bola, news ya, berita gitu, atau tutorial yang rekam layar itu kan gitu, kan banyak sekali. Nah itu tipsnya kalian buat yang nanti itu tidak bingung untuk nyari ide terus gitu. Jangan sampai kalian buat satu konten kemudian besoknya itu bingung nyari ide lagi kan gitu. Ya salah satu contohnya itu ya mancing itu tadi. Mancing itu yang penting mancing kan gitu. Ya memang harus kreatif, harus diselingi ini itu ya kreativitas kita. Cuman sebetulnya mancing itu ya seperti itulah kan gitu. Kalau nggak dapat ikan ya jangankan yang nonton kan gitu, yang mancing sendiri aja boring kan nggak mungkin kalau misalkan kita nggak dapat ikan terus kemudian diupload. Nah itu kocok kalau menurut saya itu, kalau misalkan mancing nggak dapat ikan diupload gitu kan, ya absurd juga kan. Ya normalnya mancing itu mancing dapat ikan kemudian diupload kan gitu, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Satu itu saya ulangi lagi, kalau misalkan kalian memang benar-benar berniat ingin jadi YouTuber, mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi ya. Atau misalkan begini, kalian sebagai observer lah ya, sebagai peneliti gitu kan, buat beberapa channel nggak apa-apa. Jadi misalkan lebih dari satu, ada yang berita, ada yang tutorial, ada yang mancing, ada yang jalan-jalan misalkan, coba saja nggak apa-apa. Itu kan nggak ada ruginya dari kita kan. Nah, nanti yang berkembang mana, nah itu yang kita lanjutkan kan gitu. Karena yang saya alami gitu ya teman-teman, saya juga pernah nernak beberapa beberapa channel ya. Itu kalau lebih dari satu kayaknya kita susah betul gitu. Jadi susahnya itu waktu ya teman-teman ya. Jadi kita kayak diuber-uber gitu. Ya walaupun nggak ada yang uber, tapi ya ternyata nyatanya kita merasa diuber-uber kan gitu. Nah, untuk tenangnya ya seperti itu. Buat satu atau dua lah ya paling maksimal kan gitu kita kembangkan, atau yang beriringan, yang apa istilahnya berhubungan, itu mungkin lebih cocok. Atau yang sampingan gitu kan. Kayak saya ini kan kerja ya teman-teman ya, walaupun ngajar honorer gitu kan, tapi kan tidak mengganggu aktivitas kita yang lain gitu. Artinya kalau kita mancing kan di sela-sela mancing kan gitu. Maksudnya ya nggak mungkin toh mancing itu seharian kan nggak mungkin, atau seminggu full kita mancing itu nggak gadek namanya, itu bukan hobi, itu namanya menyiksa diri, menyiksa keluarga kan gitu. Ya namanya walaupun seorang pemancing ya
paling seminggu sekali kan gitu, hari Minggu atau hari Sabtu sore misalkan seperti itu kan, untuk menghibur diri. Ya, kalau berketerusan kan ya itu namanya memang jadi apa namanya, mata pencarian kan gitu. Nah, atau memang kita memang khusus untuk jadi konten kreator gitu. Seandainya memang kita berniat jadi konten kreator, maksud saya ya itu tadi harus ada pekerjaan sampingan. Ketika kita itu merasa putus asa, channel kita itu sepi, channel kita itu tidak ditonton orang, itu karena kita fokus betul ke konten itu gitu. Artinya kalau nggak berhasil atau berhasil kemudian penghasilannya kecil, ya kita drop kan gitu. Akhirnya lama-lama ya males kan gitu. Tapi lain halnya kalau konten itu sebagai sampingan kan gitu. Manakala kita senggang kita buat, manakala kita kerja ya waktunya kerja ya bekerja kan gitu. Artinya seperti itu ya. Ya cerdas-cerdaslah kita lah teman-teman. Ya kesimpulannya seperti ini. Saya simpulkan saja biar tidak terlalu panjang. Jadi kalau kalian pengen jadi YouTuber, mulai dari sekarang. Apapun kontennya, silahkan lah, pilih-pilihlah ya itu kan. Yang jelas yang nanti berkesinambungan supaya kalian tidak bingung nyari ide gitu. Karena YouTube itu kan jangkanya jangka panjang. Kemudian yang kedua, itu jangan fokus ke situ. Kalau kalian punya kerjaan, jadikan itu sampingan kan gitu. Kalau kalian fokus ke YouTube ini lama teman-teman. Nah, kita bukan artis kan gitu. Kalau kita ini artis besar, nama terkenal, ya iya kan cepet. Nah, kita ini siapa kan gitu. Udah wajah pas-pasan gitu kan. Kontennya nggak genah, nggak gadeg kan gitu. Siapa yang mau nonton kita gitu kan. Maka jadikan itu sampingan. Jadi bukan fokus kita di situ. Cuman memang harapannya besar di situ. Seandainya itu berhasil kan juga alhamdulillah itu bisa jadi masukan lagi untuk keluarga kita tentunya kan gitu. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Saya sekali lagi karena saya pengen segera menyampaikan ini ke teman-teman, ya saya coba untuk segera merekam ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Bila ada yang bisa diambil manfaatnya, itu semata-mata karena saya sudah mengalami itu gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalian semua juga sukses seperti yang lain. Saya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.